Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu gas absorpsi. Nah, di sini terdapat untuk latar belakang itu sendiri, di mana absorpsi merupakan proses pemisahan dengan pelarut atau solvent dari suatu campuran gas yang nantinya dikontakkan dengan cairan penyerap. Metode ini sering digunakan terutama pada PLTU batubara, yang dimana proses gas absorpsinya digunakan untuk menghilangkan gas SO2 dari gas buang melalui sistem flue gas desulfurization atau FGD. Nah, gas buang dari pembakaran batu bara dialirkan ke dalam scrubber yang berisi larutan kapur CaCO3 atau CaOH2. Di dalam scrubber ini, SO2 itu akan bereaksi dengan larutan kapur dan membentuk gypsum yang kemudian dapat dimanfaatkan. Nah, gas buang yang telah bersih dari SO2 dilepaskan ke atmosfer, yang dimana proses ini mampu mengurangi emisi SO2 hingga lebih dari 90% dan mencegah pencemaran udara serta hujan asam. Oke. Berdasarkan HTP. Lalu di sini terdapat untuk tujuan percobaan yang dimana pertama kita akan mengetahui dan melakukan absorpsi menggunakan weighted wall column dan packed column. Yang kedua, menentukan koefisien perpindahan massa yang diakibatkan oleh adanya absorpsi pada weighted wall column. Yang ketiga, kita akan membandingkan untuk konstanta perpindahan massa secara teoritis dan percobaan pada weighted wall column. Lalu kita akan mengetahui proses stripping menggunakan packed column dan kita akan membandingkan HTP dan ketinggian sebenarnya. Nah, pada percobaan ini sebenarnya ada rumusan masalahnya nih, di mana pada percobaan gas absorpsinya kita akan menggunakan dua jenis kolom, yaitu weighted wall column dan packed column. Nah, gas yang akan kita larutkan itu adalah oksigen dari udara, dan air yang kita gunakan akan dari keran sebagai pengabsorpsinya. Hal pertama yang dilakukan yaitu pengukuran tinggi, keliling, dan tebal kolom untuk weighted wall column dan packed column. Setelah itu, kita akan melakukan pengukuran kondisi umpan yaitu suhu air dan kandungan oksigen, di mana pada proses absorpsi dengan weighted wall column sebagai absorber dan packed column-nya sebagai stripper. Nanti data yang kita dapatkan itu adalah tinggi, keliling, tebal kolom, tinggi terbasahi, suhu, dan kadar O2 awal dan akhirnya. Sedangkan pada hari keduanya, proses absorpsi dilakukan dengan packed column sebagai absorber. Nah, data yang kita dapatkan itu nanti adalah tinggi terbasahi, suhu, dan kadar oksigen awal dan akhir. Dan diometer kita gunakan untuk mengukur kandungan oksigen dalam air. Pada percobaan ini, variasi yang kita gunakan adalah laju alir cair sebesar 0,5 hingga 1,5 lpm dengan laju alir udaranya itu adalah 3 lpm. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke dasar teorinya, guys. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang teori absorpsi. Di mana tadi sudah disebutkan bahwasanya absorpsi merupakan proses pemisahan di mana suatu campuran gas akan dikontakkan dengan campuran atau cairan penyerap yang sesuai, sehingga salah satu atau lebih komponen dalam campuran gas itu larut dalam cairan penyerapnya. Nah, tentunya pada proses absorpsi ini bakal ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada temperatur. Nah, dari sumber yang kita dapatkan bahwasanya untuk temperatur tersebut, ketika suhunya semakin tinggi, maka dia akan menyebabkan molekulnya itu semakin reaktif. Yang kedua, tekanan. Tekanan yang tinggi dapat mempercepat untuk proses perpindahan massanya. Lalu yang terakhir ada laju alir pelarut, yang dimana sumber yang kita dapatkan bahwasanya untuk laju alir pelarut ini, ketika semakin besar dia akan menyebabkan kecenderungan untuk mengakibatkan proses perpindahan massa itu terjadi secara tidak baik. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya pada absorpsi ini akan ada jenis-jenis kolom. Yang pertama ada packed column, weighted wall column, dan juga bubble column. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenisnya itu Venturi scrubber, plate column, dan juga spray tower. Nah, pada percobaan ini ada jenis kolom yang kita pakai itu adalah packed column. Yang dimana pada packed column ini adalah suatu kolom yang kita gunakan yang berisikan oleh packing. Nah, selanjutnya ada jenis kolom yang kita gunakan itu satu lagi bernama weighted wall column. Weighted wall column ini suatu kolom yang kita gunakan yang dimana nanti aliran airnya akan didistribusikan dari atas. Hampir sama seperti packed column, namun untuk weighted wall column tidak ada penggunaan packing. Lalu di sini ada yang namanya jenis-jenis packing. Yang pertama ada power ring, ada interlock saddle, dan juga burl saddle. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis packing yang selanjutnya itu ada namanya cross partition ring, ada yang namanya cascade ring, dan juga ada yang namanya rust check ring. Nah, lalu jenis-jenis packing yang kita gunakan pada percobaan ini tentunya pada packed column itu yang kita gunakan namanya adalah rust check ring.
Nah, lalu pada proses absorpsi ini, sebelumnya pada industri itu terdapat beberapa jenis tray yang digunakan. Yang pertama dapat dilihat ada yang namanya sieve tray dan juga ada yang namanya bubble cap tray. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwasanya di sini ada namanya deometer. Deometer atau kepanjangannya itu adalah dissolved oxygen meter. Biasanya kita gunakan untuk mengukur kandungan O2 awal dan akhir pada saat percobaan. Yang dimana nanti pengukurannya itu kita akan mengambil sampelnya, lalu akan kita ukur menggunakan deometer ini. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi percobaan. Nah, untuk metodologi percobaan ini tuh kita akan mempelajari tentang pendekatan percobaan yang dimana pada bab ini tuh ada pendekatan percobaan untuk weighted wall column dan juga pendekatan percobaan untuk packet bed column yang dimana bisa dilihat bahwasanya yang pertama itu ada penentuan diameter luas kolom, terus ada penentuan diameter dalam kolom, lalu ada penentuan faktor koreksi konsentrasi, lalu ada penentuan koefisien perpindahan massa, lalu ada penentuan bilangan Sherwood secara teoritis, lalu ada penentuan difusitas liquid, lalu yang ke-8 itu ada penentuan bilangan Sherwood secara percobaan, lalu yang ke-9 ada penentuan bilangan Smith, lalu yang ke-10 ada penentuan bilangan Galilei, lalu yang ke-11 penentuan bilangan Reynolds. Lalu yang terakhir itu ada penentuan konstanta perpindahan massa. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan apa saja yang harus dilakukan pada percobaan packet bed column. Yang pertama ada penentuan tekanan gas masuk, lalu yang kedua ada penentuan tekanan operasi, lalu yang ketiga ada penentuan garis kesetimbangan, lalu yang keempat ada garis operasi terhadap liquid, lalu yang kelima ada penentuan garis operasi terhadap gas in, lalu yang keenam itu ada penentuan garis operasi terhadap gas out. Lalu yang ketujuh yaitu penentuan tinggi kolom secara teoritis, dan yang kedelapan itu ada penentuan HETP. Mungkin dari pendekatan percobaan tersebut dapat dilihat ya guys bahwa misalnya di situ ada beberapa rumus yang bisa kalian dapat sebagai acuan. Mungkin di sini juga saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa aja yang digunakan dan bahan apa aja yang kita perlukan dalam proses absorpsi ini. Yang pertama ada weighted wall column, lalu packet bed column, di sini juga ada liquid manometer, ada gas manometer, lalu ada flow meter gas, flow meter liquid, ada ember 1 sebagai umpan, ember 2 sebagai produk, lalu yang terakhir itu ada kompresor. Lalu selanjutnya itu ada pompa sentrifugal, ada pompa aksial, deometer, gelas kimia, dan juga regulator. Lalu di sini juga ada bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu ada air tanah, lalu ada nitrogen, dan juga aquades. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skema alat percobaan pada proses absorpsi. Yang dimana pada proses absorpsi ini tuh kita menggunakan kolom weighted wall column, packet bed column, dan juga yang terakhir itu ada proses stripping. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skema alat percobaan pada weighted wall column terlebih dahulu, yang dimana yang pertama itu kita mengukur kandungan oksigen dan juga suhu air pada bak penampung dengan deometer. Lalu yang kedua itu membuka semua kontrol valve bagian weighted wall column dan juga menutup semua kontrol valve pada packet bed column. Lalu yang ketiga itu mengatur saluran ke arah kolom dan menutup valve yang tidak digunakan. Lalu yang keempat itu menyalakan pompa di bak penampung 1 dan mengatur laju alir sebesar 0,5 lpm dan laju alir gasnya itu sekitar 3 lpm dan menggunakan valve bagian weighted wall column. Lalu yang kelima itu mencatat tinggi kolom terbasahi dan tinggi bubbling setelah 2 menit, lalu membaca beda tekan pada manometer liquid sampai sampel hasil absorpsi diambil untuk diukur suhu dan kadar oksigen terlarutnya. Lalu ada melakukan proses absorpsi hingga mendapatkan 5 data konstan konsentrasi O2. Lalu yang terakhir itu melakukan hal yang sama untuk laju alir cair, yaitu ada 0,75, 1,0, 1,25, dan juga 1,5 lpm, serta temperatur keadaan ruang dan temperatur pada 18 derajat Celcius. Lalu yang kedua itu ada skema alat percobaan pada packet bed column, yang dimana di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses packet bed column itu terjadi. Yang pertama itu kita mengukur temperatur pada bak penampung 1 terlebih dahulu. Lalu yang kedua mengukur kadar oksigen awal pada air di bak penampung dengan deometer. Lalu yang ketiga itu membuka semua kontrol valve
bagian packet bed column dan menutup semua contour valve bagian wetted wall column. Lalu yang keempat itu mengatur saluran ke arah kolom dan saluran sirkulasi agar dapat mengalirkan air. Lalu ada menyalakan pompa di bak penampung 1 dan mengatur laju alir air sebesar 0,5 lpm dan laju alir gas 3 lpm dan menggunakan valve bagian packet bed column. Lalu mencatat tinggi kolom terbasahi dan tinggi bubbling setelah 3 menit, membaca beda tekan pada manometer liquid, kemudian mengambil sampel hasil absorpsi untuk diukur suhu dan kadar oksigen terlarutnya. Lalu ada melakukan proses absorpsi hingga mendapatkan 5 data konsentrasinya. Lalu ada mengulang percobaan untuk laju alir cair pada 0,75, 1,25 dan juga 1,5. Lalu yang terakhir itu melakukan hal yang sama pada temperatur 18 derajat Celcius. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang skema alat percobaan pada proses stripping, yang dimana pada proses stripping ini tuh kita menggunakan media packet bed column. Kenapa sih kita menggunakan media packet bed column? Karena pada packet bed column itu kan terdapat packing-packing yang dimana dia akan memperluas kontak antara fasa gas dan juga fasa cair, sehingga istilahnya dia pemisahannya itu bakalan efisien. Nah, di sini gas yang kita pakai itu bukan O2, melainkan gas N2. Kenapa kita memakai N2? Karena N2 ini tuh dia bersifat inert atau dia tidak bereaksi dengan komponen lainnya, sehingga pada proses ini tuh dia tidak akan bereaksi lah, atau dia tidak akan menyebabkan sesuatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana proses pada stripping ini menggunakan PBC. Yang pertama itu memindahkan air absorpsi dari bak penampung 2 ke dalam bak penampung 1 dengan menggunakan pompa aksial. Lalu yang kedua, menghubungkan air absorpsi pada bak penampung 1 dengan selang menuju atas masuk stripper atau pada packet bed column. Lalu yang ketiga ada mengalirkan saluran alir keluaran dari bahan stripper ke bak penampung 2. Lalu ada mengukur suhu awal dan oksigen di bak penampung 1 menggunakan diometer. Lalu menyalakan pompa di bak penampung 1 dan memastikan air mengalir ke dalam stripper dari atas ke bagian bawah. Lalu di situ ada mengalirkan gas N2 dari bawah kolom melewati packing dan mengarahkan saluran gas buang langsung keluar. Lalu ada mengukur suhu akhir dan oksigen di bak penampung 2 menggunakan diometer. Lalu ada melakukan percobaan selama 5 menit. Kalau secara percobaan kita mengukur kadar O2-nya itu selama 2 menit. Lalu yang terakhir itu ada mencatat keadaan ruang akhir pada saat percobaan. Nah, balik lagi ke saya. Sekarang kita akan membacakan untuk hasil dan pembahasan yang kita dapatkan pada percobaan ini. Nah, di sini pada hasil pembahasan yang pertama ada mengetahui dan melakukan absorpsi menggunakan wetted wall column dan packed bed column. Nah, pada dasarnya percobaan ini kita gunakan untuk menentukan efisiensi proses pemisahan pada dua jenis kolom ini. Nah, jadi pada percobaan ini, pada absorpsi ini adalah suatu proses pemisahan dengan cara mengontakkan gas dengan cairan yang nantinya gas tersebut akan berdifusi ke dalam cairan karena memiliki kelaratan yang berbeda. Nah, pada percobaan ini kita akan menggunakan air tanah yang dialirkan dari atas kolom yang akan berkontakan dengan udara. Lalu kolom yang kita gunakan seperti yang saya sebutkan tadi adalah wetted wall column dan packed bed column, yang dimana variasinya dapat dilihat pada tabel dan juga kurva, dan juga penggunaan suhunya itu adalah suhu ruang dan juga suhu 18 derajat Celcius. Lalu pada percobaan ini untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang data yang kita dapatkan untuk di wetted wall column. Nah, di sini ada variasinya, yaitu adalah variasi suhu dan juga untuk laju alir cairnya. Untuk di suhu ruang, untuk laju alir cairnya kita dapatkan untuk setiap peningkatan laju alir cairnya itu beda konsentrasinya semakin menurun. Nah, dapat dikatakan bahwasanya untuk faktor mempengaruhinya itu biasanya disebabkan oleh kurangnya distribusi aliran cairan yang kurang merata. Nah, lalu kita akan membahas untuk data yang kita dapatkan pada percobaan wetted wall column untuk suhu 18 derajat Celcius.
Dapat dilihat pada tabelnya ini maupun juga pada kurvanya, itu tuh untuk tiap peningkatan laju alir cairnya, untuk beda konsentrasinya dia juga semakin meningkat. Nah, dapat dikatakan bahwasanya sumber-sumber yang kami dapatkan juga maupun referensi menyatakan bahwasanya untuk peningkatan laju alir cair tersebut akan meningkatkan perbedaan konsentrasi. Karena semakin besar laju alir cair yang kita gunakan, maka untuk peningkatan konsentrasi yang dihasilkan itu juga akan semakin besar. Nah, sekarang kita akan membahas untuk data yang kita dapatkan pada packbed column di suhu ruang. Dapat dilihat ya teman-teman, untuk di packbed column ini maupun di tabel ataupun kurvanya itu mengalami penurunan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika peningkatan laju alir cairnya yang kita dapatkan untuk datanya itu menurun. Nah, biasanya hal ini disebabkan oleh faktornya itu kurangnya distribusi alir cairan yang kurang merata. Lalu di sini kita akan mendapatkan datanya adalah packbed column pada suhu 18 derajat Celcius. Nah, sebenarnya untuk packbed column pada suhu 18 ini itu sangat unik ya teman-teman. Karena pada datanya untuk di laju alir cair 0,5 hingga di 1 terdapat penurunan. Namun pada saat di laju alir cair 1,25 hingga 1,5 dia mengalami konstan. Nah, beberapa sumber yang saya dapatkan sebelumnya menyatakan bahwasanya untuk data yang didapatkan ini itu tuh terjadi karena pertama waktu kontak gas dan likutnya itu berkurang, lalu distribusi alir cairnya itu juga berkurang seperti itu. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut, ini adalah pengaruh variasi suhu umpan terhadap beda konsentrasi dengan packbed column. Dapat dilihat untuk di packbed column di suhu ruang maupun di suhu 18 derajat Celcius terdapat juga penurunan. Nah, teman-teman, dapat kita lanjutkan. Untuk di sini data yang kita dapatkan adalah pengaruh dari jenis kolom yang kita gunakan terhadap perubahan konsentrasinya. Di sini kita akan membandingkan untuk jenis kolomnya itu antara weighted wall column dan packbed column. Nah, dapat dilihat ya untuk di WWC maupun di PBC pada suhu 18 derajat Celcius nih. Itu tuh terdapat penurunan data. Namun dapat dilihat bahwasanya data terbesar yang kita dapatkan itu berada di packbed column. Nah, beberapa referensi menyatakan bahwasanya untuk packbed column ini akan menghasilkan nilai perbedaan konsentrasi yang besar. Karena apa? Karena pada packbed column ini terdapat suatu media yang memperluas area permukaan kontak, yaitu packing. Sehingga dia dapat dikatakan bahwa untuk data yang didapatkan itu akan lebih unggul dari weighted wall column. Oke teman-teman, di sini ada tujuan kedua dari gas absorpsi, yaitu penentuan koefisien perpindahan massa pada wet wall column, di mana koefisien perpindahan massa sendiri merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung kecepatan perpindahan massa antara fasa gas dan fasa cairnya. Nah, pada tujuan kedua ini terdapat dua subbab. Yang pertama, itu pengaruh variasi laju alir cair terhadap koefisien perpindahan massa pada wet wall column, di mana terdapat dua grafik. Yang dimana berdasarkan grafik di atas dapat dilihat kalau kenaikan pada grafik bersih laju alirnya itu semakin besar. Nah, jika dikaitkan dengan hubungan antara laju alir dengan koefisien perpindahan massanya itu sebanding lurus, maka hasil percobaan yang itu didapatkan telah sesuai. Subbab kedua yaitu pengaruh variasi suhu umpan terhadap koefisien perpindahan massa pada wet wall column. Nah, di mana pada percobaan ini menggunakan dua variasi suhu. Yang pertama itu variasi suhu ruang yaitu di antara 25 sampai 26 derajat Celcius dan variasi di suhu 18 derajat Celcius. Didapatkan grafik menyatakan bahwa nilai koefisien perpindahan massa baik pada suhu ruang dan suhu 18 derajat Celcius terbilang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa suhu umpan pada percobaan tidak mempengaruhi koefisien perpindahan massa yang terjadi. Pada dasarnya, koefisien perpindahan massa ini tuh dipengaruhi oleh laju alir yang digunakan pada percobaan. Karena menurut sumber yang kami dapat, koefisien suhu pada koefisien perpindahan massa adalah sebanding dengan kecepatan dan hidrodinamikanya. Karena pada sistemnya perbedaan suhunya kecil.
Oke teman-teman, di sini ada tujuan ketiga dari gas absorpsi, di mana membandingkan konstanta perpindahan massa secara teoritis dan percobaan pada wet wall column, di mana nilai konstanta perpindahan massa ini dipengaruhi oleh 4 bilangan tidak berdimensi, yaitu bilangan Sherwood, bilangan Schmidt, bilangan Reynolds, dan bilangan Galilei. Nah, untuk konstanta perpindahan massa sendiri menyatakan laju zat terlarut yang bergerak melalui satuan luas persatuan perbedaan konsentrasi antara dua fasa yang saling bersinggungan, yaitu fasa gas dan fasa cair. Pada percobaan ini didapatkan data yang terdapat pada kolom, di mana nilai konstanta perpindahan massa secara teoritis lebih besar daripada nilai konstanta perpindahan massa secara percobaan, karena nilai konstanta perpindahan massa secara teoritis diasumsikan fluidanya mengalir pada tabung, sedangkan nilai konstanta perpindahan massa secara percobaan diasumsikan fluidanya mengalir pada kolom, sehingga terjadi kontak antara fasa gas dan fasa cairnya. Pada tabel tersebut juga nilai konstanta perpindahan massa dipengaruhi oleh suhu, di mana nilai konstanta perpindahan massa teori pada suhu ruang didapatkan nilai 0,0061 dan nilai konstanta perpindahan massa secara teoritis pada suhu 18 derajat Celcius didapatkan 0,0063 dan nilai konstanta perpindahan massa secara percobaan pada suhu ruang didapatkan nilai 0,0006 dan pada konstanta perpindahan massa percobaan pada suhu 18 derajat Celcius nilai yang didapat itu 0,0008. Nah, pada semakin rendah suhu yang digunakan, maka nilai konstanta perpindahan massa yang didapatkan akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan literatur yang kami cari, yaitu bahwa laju perpindahan massa dipengaruhi oleh suhu karena suhu mempengaruhi perubahan sifat fisik fluidanya seperti difusivitas, viskositas, dan densitasnya, yang semuanya mempengaruhi nilai dari perpindahan massanya. Nah, karena tadi teman saya sudah menjelaskan hasil pembahasan sesuai dengan tujuan 1, 2, dan juga 3. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan pada tujuan 4 dan juga 5. Yang dimana di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan 4 terlebih dahulu, yang dimana proses stripping menggunakan packet bed column. Nah, dimana stripping adalah suatu proses pemisahan gas terlarut dari fasa cair dengan cara mentransfer gas terlarut ke fasa gas menggunakan perbedaan tekanan sebagai pendorong utama, yang dimana pada proses stripping ini tuh kita bukan menggunakan O2 melainkan menggunakan N2. Kenapa sih kita menggunakan N2? Nah, karena pada N2 ini tuh dia bersifat inert atau dia tidak bereaksi dengan komponen-komponen lain di dalam proses absorpsi nanti. Nah, media kolom apa yang kita pakai pada saat proses stripping? Nah, kita menggunakan kolom packet bed column. Nah, kenapa sih kita menggunakan packet bed column? Karena di dalam packet bed column itu terdapat packing, yang dimana packing ini tuh bertujuan untuk memperluas kontak antara fasa gas dan juga fasa cair, sehingga dia dapat istilahnya dapat berkontak secara efisien. Nah, pada percobaan stripping ini tuh kita menggunakan beberapa variasi. Yang pertama itu yang dimana variasi yang kita pakai ini tuh pada laju alir cair. Yang pertama itu ada 0,5, 0,75, 1, 1,25, dan juga 1,5. Nah, variasi ini tuh digunakan untuk melihat pengaruh terhadap efektivitas proses perhitungan O2 yang diukur sebagai penurunan konsentrasi oksigen terlarut atau beda konsentrasi atau delta CM istilahnya. Nah, ini tuh akan diperoleh antara sebelum dan juga sesudah stripping, sehingga dapat terlihat hasil yang kita peroleh pada tabel tersebut, yang dimana laju alir cair 0,5 itu
didapatkan kadar O2 awal dan akhirnya itu 7,4, 6,3. Lalu untuk laju alir cair 0,75 itu didapatkan 7 dan juga 5,5. Lalu pada laju alir cair 1 itu didapatkan 7,1 dan juga 5,2. Lalu laju alir cair 1,25 itu didapatkan 7,1 dan 4,9. Lalu yang terakhir itu ada 1,5 didapatkan kadar O2 awal dan akhirnya itu 6,8 dan juga 4,6, di mana untuk setiap laju aliran cair yang tadi kita gunakan itu didapatkan beda konsentrasinya, itu ada 1,1, 1,5, 1,9, 2,2 dan juga yang terakhir 2,2 sama. Nah, dapat dilihat pada kurva di samping bahwasanya secara garis besar hasil yang kita peroleh itu dari laju alir cair 0,5 sampai 1 itu didapatkannya secara garis besar dia naik. Namun pada saat laju cair ke 1,25 ke 1,5 itu dia konstan atau tidak mengalami perubahan, yaitu pada hasil 2,2 gram per liter. Nah, pada grafik ini tuh istilahnya menurut referensi mengatakan bahwasanya proses stripping ini tuh dipengaruhi oleh laju alir cair, luas permukaan kontak, dan juga yang terakhir ada waktu tinggal, yang dimana hasil yang kami peroleh itu sudah sesuai dengan referensi, yang dimana referensi mengatakan bahwasanya hasil yang kita peroleh ini tuh bukan menyimpang, namun pada dasarnya dia sudah berada pada titik jenuh atau dia sudah tidak ada penyerapan lagi pada proses absorpsi. Lalu yang kelima, membandingkan ketinggian packet bed column berdasarkan HETP dan juga sebenarnya, yang dimana HETP atau bisa disebut dengan Height Equivalent of a Theoretical Bed merupakan suatu ketinggian pada desain kolom seperti pada proses pemisahan distilasi, absorpsi, dan juga stripping, yang dimana semakin kecil HETP yang kita gunakan, maka proses absorpsi pada PBC ini tuh dia semakin efisien. Nah, dapat dilihat bahwasanya hasil yang diperoleh dari HETP ini tuh dari percobaan 1 sampai ke 5 ini tuh dia konstan naik atau dia naik terus, yang dimana dia dari 0,2706 sampai 0,8157. Lalu pada sebenarnya itu kita diperoleh hasil yaitu 1,04 dengan semua tahap yang diperoleh itu 1. Nah, hasil menurut referensi mengatakan bahwasanya ketinggian sebenarnya atau ketinggian sebenarnya itu dia lebih besar dibandingkan HETP. Ini mengatakan bahwasanya hasil yang kami peroleh itu sudah sesuai dengan referensi. Oke teman-teman, dari 5 tujuan dari gas absorpsi dapat disimpulkan bahwa pada percobaan ini menggunakan WWC dan PBC yang laju alirnya itu laju alir cairnya 0,5, 0,75, 1, 1,25, dan 1,5 LPM dengan waktu pengambilan datanya setiap 2 menit. Nah, pada tujuan kedua didapatkan pada percobaan semakin besar laju alir cair maka koefisien perpindahan massanya semakin meningkat. Nah, pada tujuan ketiga didapatkan konstanta perpindahan massa secara teoritis lebih besar dibandingkan secara percobaan. Dan pada tujuan keempat didapatkan pada percobaan didapat beda konsentrasi 1,1, 1,5, 1,9, 2,2 dan 2,2 gram per liter. Dan pada tujuan kelima didapatkan nilai HETP antara 0,2706 sampai 0,8517 dan ketinggian sebenarnya sebesar 1,04 meter. Gas. Kemana? Mau kemana emang? Pulang sih, kita habis ngejelasin. Oh iya. Nih. Nah, Guys,
sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.